Halo semuanya teman-teman, selamat datang lagi di video terbaru saya. Selamat datang lagi di channel YouTube saya, tempat dimana setiap hari teman-teman yang ada di rumah menemukan video terbaru di channel saya, guys. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat ya teman-teman, sehat selalu dalam menghadapi setiap atau berbagai hari ya teman-teman. Jumpa lagi bersama saya dengan video horor yang saya tayangkan setiap hari Sabtu pastinya teman-teman. Sabtu pagi saya tayang jam 7 waktu Indonesia bagian Barat, jam 8 waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 9 waktu Indonesia bagian Timur. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi teman-teman, saya akan membahas tentang hal yang baru lagi nih teman-teman, yaitu tentang tempat angker yang ada di Surabaya. Wow, jauh kali di Surabaya teman-teman. Kita akan membahas tentang gedung setan yang ada di Surabaya atau rumah hantu Kupang. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya akan membahas. Tetapi seperti biasa, diklik dulu tombol like yang ada di bawah sebanyak-banyaknya, dan di subscribe bagi kalian yang baru berkunjung ke channel saya. Oke. Oke, tes suara dulu saya guys biar gak serak. Oke, kita mulai. Sumber atau artikelnya saya dapat dari liputan6.com. Gedung-gedung tinggi di Surabaya seolah berlomba untuk membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Tetapi di setiap sudut gedung-gedung terdapat bangunan yang menyimpan sejuta misteri yang ada di dalamnya. Sejuta misteri artinya banyak memiliki misteri bagi tempat-tempat yang angker. Seperti di Surabaya juga ada rumah hantu Darmo. Kita bukan bahas itu guys, kita bahas rumah hantu Kupang, beda. Oke, tapi bisa juga disebut dengan bisa juga disebut dengan gedung apa tadi teman-teman, gedung setan Surabaya. Oke, saya lanjut. Salah satu contohnya gedung setan yang ada di Surabaya. Seperti namanya, gedung ini terkenal dihuni oleh makhluk yang berbeda alam. Lanjut. Gedung ini ternyata adalah sebuah rumah yang usianya sudah 200 tahun lebih. Pertanyaan saya teman-teman, masa gedung tersebut bisa berdiri, bisa kokoh sampai 200 tahun? Wow, 200 tahun. Kemarin yang kita bahas patung menari itu 40 tahun. Ini bangunan ini 200 tahun. Lama sekali tuh teman-temannya. Oke, kita lanjut guys. Rumah ini konon sudah terkenal sejak masa kolonial Belanda dengan sebutan Spookhuis. Oke. Sejarawan Universitas Airlangga Purnama Basundoro bercerita ketika ia melewati rumah tersebut pada Minggu 30 September 2018. Katanya kondisi saat ini dilihat dari luar cukup mengenaskan dengan tembok-tembok yang mulai rontok dan adanya retakan-retakan di setiap sudut-sudut bangunan tersebut. Struktur atapnya terlihat ada lengkungan dan gentingnya banyak yang jatuh karena kurang dirawat. 200 tahun guys, sudah kurang, bangunan tersebut juga kurang dirawat. Wow, gimana jadinya itu guys, bangunan 200 tahun. Kalian bisa lihat gambar bangunan tersebut di latar ya guys ya. Akses masuk ke gedung tersebut terhalang oleh pasar yang berada di jalanan. Tetapi pintu masuk di gedung tersebut dijaga oleh seseorang. Di areal pintu masuknya juga terdapat tulisan bukan jalanan umum. Maksudnya apa teman-teman? Saya kurang tahu. Oke, saya lanjut bahas lagi ya teman-teman. Dengan nama gedung Antu
Bayangan akan seramnya rumah itu akan sirna jika masuk ke dalamnya. Ternyata rumah tersebut dihuni oleh puluhan orang. Masa iya guys, rumah tersebut dihuni oleh orang. Oke, saya lanjut lagi ya teman-teman. Rumah tersebut dibangun pada era Daendels. Awalnya, rumah tersebut dibangun oleh C.H. van Middelkoop pada awal abad ke-19. Awal abad ke-19. Tahun berapa itu guys? Tetapi tidak pernah ditinggali olehnya. Ternyata yang bangun rumah tersebut C.H. van Middelkoop, tapi rumah tersebut tidak pernah dihuninya. Bagaimana ceritanya itu teman-teman? Oke, saya lanjut guys. Pada 18 April 1809, J.H. van Middelkoop diangkat menjadi Gezaghebber, kemudian Prefect Eindleders van Javas Oosthoek. Susah sekali cara bacanya guys. Oke, maaf kalau saya membacanya bersalahan ya. Pada saat itu Jawa sedang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Daendels. Ini di tahun 1809 ya guys ya. Bisa belum Indonesia merdeka. Oh, lama sekali tuh bangunan tersebut, 200 tahun. Saat itu juga Daendels mengalami kekurangan uang untuk menjalankan roda pemerintahan. Dan untuk mengurangi defisit anggaran, ia menjual tanah-tanah kepada siapapun yang ingin membelinya. J.H. van Middelkoop tertarik untuk membeli tanah di kawasan Kupang. Benar kan guys ya, saya bilang bisa dibilang rumah hantu Kupang atau gedung setan di Surabaya. Kupang, Surabaya. Oke, lanjut guys. Yang waktu itu merupakan kawasan di tepi luar kota Surabaya. Oke. Ia membeli tanah tersebut seharga 4.000 Rijks Daendels. Aduh, susah sekali bacanya guys. Saya aja ya. Oke. Rijksdaalders. Wow, susah sekali guys. Mata uang apa kayaknya itu teman-teman. Kepada Daendels, berupa tanah pertanian yang cukup luas dan dibelah oleh sebuah sungai kecil. Setelah membeli tanah tersebut, J.H. van Middelkoop kemudian membangun rumah sangat besar bergaya rumah Eropa abad ke-18 yang waktu itu sedang populer. Rumah tersebut didirikan tepat di tepi sungai kecil dan ada jembatan. Oke, sebelum saya lanjut, kasih like dan di subscribe. Oke, saya lanjut guys. Jalan utama yang berada di seberang rumah kemudian menjadi jalan yang besar dan diberi nama Rainiers Boulevard. Rumah itu dinilai megah dan menjadi landscape indah karena kanan dan kirinya masih berupa perkampungan dan pertanian. Teman-teman bisa membayangkan, kita ada di tengah-tengah, di kirinya ada perkampungan dan di kanannya ada pertanian. Betapa indahnya itu guys. Wow, saya jadi ingat kampung nih. Oke, lanjut guys. Namun rumah megah tersebut ternyata tidak pernah dihuni oleh Middelkoop karena ia menjabat sebagai Gezaghebber dan diharuskan menempati rumah dinas yang berada di kawasan Simpang. Rumah tersebut saat ini menjadi rumah dinas Gubernur Jawa Timur dengan nama Gedung Negara Gerahadi. Middelkoop menjabat sebagai Gezaghebber hanya beberapa tahun karena pada tahun 1810 ia diangkat menjadi Gubernur Maluku.
dan meninggal di Maluku pada tahun 1822. Wow, banyak sekali artikelnya guys, masih panjang ini. Oke. Sorry guys, soalnya dari tadi saya batuk guys, agak kurang fit juga ini guys. Saya buat videonya, tapi demi kalian tidak apa-apa. Lanjut terus guys, lanjut. Rumah Meidelkoop pun terlantar dan kosong selama bertahun-tahun sampai ada seorang dokter dari Tionghoa yang membelinya, yaitu Dr. Teng Sioe Ye. Ketika menghuni rumah mewah itu, katanya Dr. Teng Sioe Ye selalu mendapat gangguan hantu berwujud perempuan Eropa. Wow. Di malam-malam tertentu, biasanya hantu datang untuk mengganggu penghuni rumah. Setelah dihantui, Dr. Teng mendapat kabar bahwa perempuan yang berubah jadi hantu adalah pembantu rumah tangga Meidelkoop yang bunuh diri. Seram sekali teman-teman. Aduh. Oke, lanjut guys. Akibat kejadian tersebut, rumah mewah tersebut tidak pernah ditempati lagi oleh Dr. Teng Sioe Ye. Oke, sedikit lagi nih teman-teman, kita hampir selesai membahas. Oke. Setelah itu, rumah tersebut dibiarkan saja sehingga tidak terawat. Untuk membuktikan apakah benar-benar ada sesosok di rumah itu, suatu saat didatangkan seorang paranormal, semacam dukun bernama Tit. Saya tidak sebutkan ya teman-teman. Nyonya Tit bertugas untuk memanggil arwah yang menghuni rumah mewah tersebut agar bisa diketahui siapa sebenarnya yang hantu yang tinggal di rumah bekas peninggalan kolonial Belanda tersebut. Ketika proses pemanggilan dilakukan, ternyata tidak ada satupun arwah yang menampakkan diri, sehingga upaya untuk menelusuri arwah siapa yang tinggal di rumah itu pun gagal. Aduh, ini gak jauh beda lah guys dengan rumah hantu Darmo yang ada di Surabaya juga. Oke. Seram guys, seram cuy. Kasih like dulu ya, like dan di subscribe biar saya semakin semangat mengupload video setiap hari. Oke. Pada tahun 1920-an, kawasan Darmo dikembangkan dan batas baratnya hampir sampai pada rumah mewah Meidelkoop. Kondisi rumah yang tak dihuni ditambah sampah yang berserakan menambah kesan seram. Setelah peperangan mereda, orang-orang yang tak mempunyai rumah pun nekat mengakuisisi dan menempati rumah mewah tersebut. Penghuni rumah tua tersebut bukan hanya orang-orang bumi putra, tetapi ada juga keturunan Tionghoa yang memiliki nasib kurang baik, tidak memiliki tempat tinggal. Purnawan juga menjelaskan bahwa rumah tersebut dihuni oleh ratusan orang dan membagi ruangannya dengan dipeta-peta. Pada tahun 1950-an, kota Surabaya sudah ramai dan rumah mewah tersebut berada di tengah-tengah kota. It's okay teman-teman. Sudah selesai guys pembahasan saya kali ini ya. Gimana? Angker atau biasa saja? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke? Bagi kalian teman-teman yang ada di Surabaya, coba ceritakan dong tentang gedung tersebut, gimana
secara lengkapnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya juga mendapatkan berita atau informasi atau artikel ini dari internet. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, kasih like dan di subscribe, karena saya ngupload video setiap hari. Oke, saya akan mengupload terus video-video yang baru untuk teman-teman semua. Saya Ruben Kopas Agustin Tamunan pamit undur diri dari hadapan teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video yang lebih seru daripada ini pastinya besok. Dah.